Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini alhamdulillah kita semuanya masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan iman, kenikmatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebesar-besar kenikmatan, semahal-mahal kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, di antara kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Karena kenikmatan iman dan takwa itu adalah kenikmatan yang sungguh luar biasa, yang nantinya akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan waktu, kesempatan kepada kita harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Ada satu hari kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu minggu yang hari itu adalah Sayyidul Ayyam, adalah tuannya hari-hari yang 7 hari itu: Al-Ahad, Al-Itsnain, As-Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabt. Hari yang menjadi tuan dari 7 hari itu adalah hari Jumat. Hari yang lain juga baik, jamaah sekalian yang berbahagia, tapi dari ke-7 hari itu Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Bulan pun demikian. Di antara bulan-bulan yang ada di bulan Hijriyah yang 12 bulan itu, dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadas Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Semua bulan baik, tetapi bulan yang afdol di antara 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Kita sekarang di posisi di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu malam juga, yang satu malam ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada di malam-malam di bulan-bulan yang 12 itu. Satu malam ini hanya ada di bulan Ramadan yang bernama Lailatul Qadar, malam kemuliaan,
yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak berikan untuk Lailatul Qadar ini, malam kemuliaan, kepada para nabi yang dahulu, para rasul yang dahulu. Tidak Allah berikan Lailatul Qadar ini. Tetapi Lailatul Qadar ini, malam kemuliaan, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lengkap sudah Allah memberikan maziyah-maziyah, keutamaan-keutamaan, fadail-fadail dari malam, dari hari, dari bulan. Karena semua waktu itu betul-betul bermanfaat untuk kita apabila kita mau mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan? Apakah ada amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini ada juga di bulan-bulan selain bulan Ramadan? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita teliti satu persatu. Di luar bulan Ramadan ada tahajud. Di bulan-bulan Ramadan ada qiyamul lail. Di dalam bulan Ramadan juga ada qiyamul lail yang bernama tarawih. Tetapi jamaah sekalian yang berbahagia, kira-kira semangat mana kita melaksanakan qiyamul lail, tahajud, tarawih di bulan selain bulan Ramadan dengan di bulan Ramadan? Amalan yang kedua, kita berpuasa di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Ada puasa Senin, puasa Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, dan puasa sunnah yang lainnya. Di bulan Ramadan ada puasa khusus, sifatnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Ada 29 hari dan ada 30 hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, semangat mana kita berpuasa di bulan-bulan di luar bulan Ramadan dan ada di bulan Ramadan ini yang sifatnya hukumnya wajib? Tentunya semangat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ketiga, apa ada amalan infak, sedekah dan lain-lainnya di bulan-bulan selain bulan Ramadan? Jamaah sekalian yang berbahagia, pasti panjenengan semuanya menjawab ada. Apakah ada amalan infak, sedekah dan sejenisnya, zakat yang ada di bulan Ramadan? Ada. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kira-kira semangat mana panjenengan kita semuanya mengeluarkan infak, sedekah dan sejenisnya di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dijawab masing-masing dalam hatinya. Dan masih banyak amalan-amalan yang lain yang ada di bulan-bulan selain bulan Ramadan, itu semuanya ada di dalam bulan suci Ramadan. Selanjutnya, berjamaah. Apakah ada juga berjamaah di bulan-bulan selain bulan Ramadan? Ketika sholat berjamaah ada. Kira-kira ada juga sholat berjamaah di dalam bulan suci Ramadan? Ada. Semangat mana kita semuanya berjamaah ketika sholat di dalam bulan suci Ramadan dan di
di luar bulan suci Ramadan, tentunya kita semuanya akan menjawab lebih semangat di bulan suci Ramadan untuk berjamaah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan ini, jamaah sekalian yang berbahagia, adalah bulan yang paling afdal di antara bulan-bulan yang 12 itu. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, as-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milik saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu milik saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Semau gue saya kasih pahala kepada kamu sekalian. Wa ana ajzi bih. Semau saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan saya berikan pahala yang sebanyak mungkin akan saya berikan kepada umatku, kepada hamba-hambaku yang soleh, yang mengerjakan rangkaian seluruh ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut, di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, apakah ada tadarus? Ada. Kita semuanya membaca Al-Quran. Tetapi semangat mana kita ketika bertadarus di bulan suci Ramadan dengan di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan? Semangat mana? Tentunya masing-masing kita akan menjawab, bertadarus di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian, kita lebih semangat untuk membaca bacaan tartil kita, menghafal kita Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ibadah yang lain. Apakah ada jamaah sekalian yang berbahagia iktikaf di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan? Ada. Tetapi semangat mana jamaah sekalian yang berbahagia kita beriktikaf di dalam bulan suci Ramadan dengan perbandingan kalau kita iktikaf di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan? Jawab masing-masing dalam hati kita, lebih semangat kita beriktikaf di dalam bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Quran, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadarus kita Al-Quran, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu ada seorang peneliti menghitung jumlah huruf dari alif, ba, ta sampai ya. Jamaah sekalian yang berbahagia, jumlahnya 1.027.000. 1.027.000 huruf. Kalau Allah memberikan pahala jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, satu huruf nilainya 10 kebaikan, maka tinggal mengalihkan saja. 1.027.000 huruf itu kalikan 10 kebaikan, 10 juta lebih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan. Pahala kita apabila kita mau menghatamkan Al-Quran yang jumlah hurufnya 1.027.000 huruf. Sekarang jamaah sekalian yang berbahagia, kalau kita menghatamkan Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan, jamaah sekalian yang berbahagia, sekali hataman, apalagi 2 kali, apalagi 3 kali, berapa jumlah total kebaikan yang akan diberikan Allah kepada kita, jamaah sekalian yang berbahagia. Kalau di luar bulan-bulan suci Ramadan, kalikan kelipatan 10 kali kebaikan. Di dalam bulan suci Ramadan, ya Allah, kalikan 70 kali kebaikan, itu minim. Kalikan lagi 700 kali kebaikan. Dan kalikan lagi, Allahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim.
kalikan dengan perkalian Allah yang tidak terhingga. Perkaliannya yang kalikan tadi 1.027 huruf, itu kalikan 700 kali lipat kebaikan kalkulatornya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang berbahagia, menjanjikan wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan mengalihkan semau kuenya Allah Subhanahu wa taala, karena itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dahsyatnya bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita melek, supaya kita faham bagaimana Allah mencurahkan kenikmatan-kenikmatan yang ada kepada kita, hambanya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi jamaah sekalian yang berbahagia, satu rahasia lagi. Apa itu? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Allah sampaikan, firmankan di dalam surah Al-Qadar, khairum min alfi syahr. Satu malam kemuliaan, jamaah sekalian yang berbahagia, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung lewat kalkulator kita, 1000 bulan itu 83 tahun lebih, jamaah sekalian yang berbahagia. Mari kita hitung secara ilmiah, secara akal sehat. Kita ini, jamaah sekalian yang berbahagia, baru ditulis oleh malaikat Munkar Nakir apabila kita ini sudah balik. Masih kecil, masih anak-anak, belum ketulis. Amalan kebaikan dan amalan kejelekan kita, jamaah sekalian yang berbahagia, kita permudah saja. Kita balik umur 15. Kita balik umur 15. Maka sejak umur 15 itu, umur 16, jamaah sekalian yang berbahagia, kita sudah mengerti, sudah faham Lailatul Qadar. Maka dari itu, jamaah sekalian yang berbahagia, 10 malam terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat pinggangnya, ikatannya diperkuat, menyingsingkan lengan baju untuk siap-siap lebih maksimal lagi genjot amalan kebaikan kita di 10 hari terakhir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kepingin jolo Lailatul Qadar, yang jolonya, jala itu lubangnya kecil-kecil, jamaah sekalian yang berbahagia, sehingga ikan kecil, ikan sedang, ikan besar, yang semuanya itu ikan namanya, kita kiaskan dengan Lailatul Qadar, tidak akan bisa lepas, pasti kita dapatkan. Bagaimana caranya? Jamaah sekalian yang berbahagia, mulai malam 21 sampai 22 sampai 30, jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita jolo. Pada malam hari itu Lailatul Qadar, mari kita cari, mari kita tangkap. Malam-malam itu kita perbanyak amalan kebaikan kita dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis-hadis Rasulullah, berwirid, berzikir, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat, qiyamul lail dan lain sebagainya yang sudah kami sampaikan tadi di awal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umur 16 kita dapat Lailatul Qadar. Sehingga jamaah sekalian yang berbahagia, umur kita, kebaikan kita 83 tahun. Siapa sekarang yang punya umur 83 tahun? Sudah tua. Tahun berikutnya jamaah sekalian yang berbahagia,
Ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita nginceng lagi, kita jolo dengan pukat harimau supaya dapat Lailatul Qadar. Semua ikan tidak akan terlepas. Alhamdulillah, umur 17 tahun kita dapat lagi 83 tambah 83. Berapa itu? Nanti panjenengan hitung. Setiap tahun jamaah sekalian yang berbahagia, setiap tahun jamaah sekalian yang berbahagia, umur 18, umur 19, umur 20, yang sampai sekarang ini panjenengan semuanya ada yang umur 60, ada yang umur 70, ada yang umur 80, tinggal ngurangi saja. 80 dikurangi 15, 65. Setiap tahun kita dapat jamaah sekalian yang berbahagia Lailatul Qadar. 65 tahun, 65 kali 83. Jamaah sekalian yang berbahagia, hitung sendiri. 65 kali 83, 6 kali 8, 4.000 lebih. Potensi kita jamaah sekalian yang berbahagia mempunyai potensi berumur 4.000 tahun lebih. Luar biasa. Itulah kehebatan Lailatul Qadar. Potensi kita meskipun kita diberi umur 85 tahun jamaah sekalian yang berbahagia, tetapi setiap tahun kita nginceng, kita dapat. Karena kita njolo Lailatul Qadar 10 hari terakhir, maka potensi kita 85 tahun dikurangi 15 tahun ketika kita balik, tersisa 65 tahun. Kalikan 83. Allahu Akbar. Potensi umur kita jamaah sekalian yang berbahagia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang bermanfaat. Berapa umurnya? 85 dikurangi 15, 65 tahun kali 83, 4.000 tahun lebih. Siapa yang mempunyai umur 4.000 tahun lebih? Umat-umat dahulu tidak punya. Nabi-nabi dahulu tidak punya. Umatnya nabi-nabi dulu tidak punya. Ini hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Hadis Nabi Muhammad SAW ini pas dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW mau mencari, menangkap Lailatul Qadar tiap tahun. Sekali tangkapan potensinya 83 tahun. 2 kali tangkapan kalikan 2, 83 tahun kali 2. 3 kali tangkapan, 4 kali tangkapan, sampai 30 kali tangkapan, makdud kita, mati kita. Nah, sudah 30 tahun tangkapan kalikan 83 tahun. Tidak ada umur yang sepanjang itu, sebanyak itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat nabi-nabi dan rasul-rasul dahulu. Hanya diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaraful ummatil Muhammadiyah. Kemuliaan, keutamaan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal berapa malam lagi jamaah sekalian yang berbahagia, kita ditinggalkan oleh Ramadan. Tinggal berapa malam lagi jamaah sekalian yang berbahagia, kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Mari kita pasang lagi jala-jala itu. Mari kita pasang lagi pukat-pukat harimau itu untuk bisa menangkap Lailatul Qadar, menjadikan kemuliaan kita masing-masing, keluarga kita masing-masing,
anak kita masing-masing, mari kita bangunkan, mari kita sing-singkan lengan baju kita untuk bisa menangkap Lailatul Qadar. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah summa taqullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berkenaan dengan bulan Ramadan dan yang kedua berkenaan dengan orang tua. Tapi yang kita bahas ini adalah bulan Ramadan. Kebangetan. Apa itu kebangetan? Sayang umatku tidak bisa masuk surga. Padahal sudah kami sediakan fasilitas di muka bumi. Satu, ada bulan Ramadan, yang tadi ada Lailatul Qadar, dan bulan Ramadan itu kita minta apapun akan dijabahi oleh Allah. Kita minta maaf, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa kita yang dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pahala seberapapun dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan orang-orang yang bersabar. Seluruh mufassirin mengatakan as-sabiruna di sini adalah as-shaimun, orang-orang yang berpuasa bighairi hisab, dengan tanpa hisab diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pahala kepada kita. Kebangetan umatnya Nabi Muhammad ada fasilitas bulan Ramadan tetapi dia tidak mau, yang akhirnya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebangetan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih fasilitas yang kedua, punya orang tua, tidak berbakti kepada orang tua. Kita semuanya sekarang posisinya menjadi anak dari orang tua kita. Mungkin ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Kita semuanya anak dari orang tua kita. Mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua kita, untuk orang tua kita. Itulah hadis Rasulullah SAW. Ada dua fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, satu bulan Ramadan dan yang kedua adalah orang tua. Kebangetan umatnya Nabi Muhammad tidak masuk surga dan akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak mau memakai fasilitas adanya bulan suci Ramadan dan adanya kedua belah orang tua kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas-fasilitas yang leks yang datangnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbakti kepada orang tua kita di bulan Ramadan ini, banyak-banyak mendoakan orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Tentunya juga mendoakan pada diri kita, pada keluarga kita, kepada seluruh umat Islam yang ada di muka bumi, yang mereka dalam kesusahan seperti di Filistin, kemudian di benua-benua yang lain karena penjajahan daripada orang-orang kufar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa-doa nanti kita ini akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim wa wafiqhum lil amali bima fihi salahul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.